Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau mencoba simulasi aplikasi pengembangan AdWords. Kita langsung saja buka aplikasinya, dan di sini ada tampilan awal yaitu splash screen yang berdurasi kurang lebih selama 2 detik. Setelah splash screen beres, maka dilanjut ke halaman utama. Di halaman utama ini terdapat jenis 5 fitur. Yang pertama ada fitur sampah, fitur dampak, fitur pengelolaan, fitur ABS, dan fitur marketplace. Kita fokus ke fitur utama yaitu fitur sampah. Oke, kita lanjut. Nah, di fitur sampah ini di sini terdapat beberapa 5 jenis button, yaitu ada button jenis sampah, button lapor sampah, button forum diskusi, button quiz, button simulasi pemilahan sampah. Dan di sini saya udah tautkan, barangkali ada yang nggak tahu sampah, itu semuanya pasti tahu sampah, tapi saya mencantumkan juga ada materi tentang sampah, sedikit materi gitu. Terus barangkali di user males membaca gitu, di sini sudah saya sediakan button play and pause. Ini gratis ya, tidak memakan kuota. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari Oke, seperti itu untuk button play and pause. Kita lanjut ke button jenis sampah, di mana button jenis sampah ini dia bisa mengekspand jenis-jenis sampah sesuai jenis-jenisnya masing-masing. Kita langsung praktekkan. Nah, di sini ada button organik, button residu, button anorganik, button bahan berbahaya dan beracun. Kita lanjut ke step berikutnya. Kita klik coba button organik, yaitu isinya tentang sampah organik. Sampah organik itu apa? Materi tentang sampah organik gitu, teman-teman. Jadi karena ini kepanjangan, saya juga sudah membuat button play and pause. Jika males untuk membaca, ini bisa langsung klik play. Sampah organik adalah sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan yang bisa membusuk secara alami. Klik pause. Selain itu, di button organik ini ada icon YouTube yang dia tuh langsung nge-redirect ke halaman YouTube yang sudah saya tautkan. Isi kontennya itu tentang tata cara pengelolaan sampah organik itu seperti apa, dan ini memakan kuota ya. Dia langsung ke sini. Ini isi video kontennya itu ialah gimana cara mengelola sampah organik, sampah rumah tangga, gimana cara mengelolanya gitu. Isi kontennya seperti itu. Oke, mungkin untuk seperti jenis sampah residu, sampah anorganik, sampah berbahaya dan beracun, mungkin kurang lebih itu sama seperti button sampah organik. Kita lanjut ke button selanjutnya, yaitu ada button lapor sampah. Dimana di sini apabila warga mengetahui ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, warga langsung bisa ambil foto seperti ini. Klik checklist. Maka setelah kita ambil foto, dia langsung ke halaman atau form detail laporan sampah. Di sini kita harus mengisi form ini. Contohnya seperti ini. Di mana ini keterangan kategorinya gitu. Di mana keterangan orang yang membuang sampahnya Jalan Langan Sari RW 13 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Lalu di sini tuliskan deskripsinya. Contohnya saya melihat seseorang membuang sampah. Oke. Setelah laporannya diisi, kita langsung unggah foto ini saya menautkannya ke WhatsApp ya. Soalnya bingung mau dikemanain setelah laporan ini. Seharusnya ada tempat khusus gitu. Saya juga udah membuat tempat khusus di WhatsApp-nya, yaitu sampah, lapor sampah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk
Untuk fitur lapor sampah kurang lebih seperti itu. Terkait ambil video terus pilih dari galeri juga sama seperti itu. Seperti itu. Kita lanjut ke fitur forum diskusi. Klik. Nah, sebelumnya saya udah buat postingan. Postingannya itu seperti ini. Jadi warga, contohnya saya, ini diposting oleh Lucky tanggal tahun segini bulan 6 tanggal 28 pukul 10.42 18 detik. Contoh postingannya itu kita clean up setiap hari Jumat di sekitar wilayah RW 13. Untuk detail lengkapnya buka link di bawah ini. Mengapa saya menautkan link seperti ini gitu? Kenapa nggak filenya langsung aja di sini? Karena Firebase hanya mendukung teks saja, tidak mendukung untuk penyimpanan file, gambar, dan lain-lain gitu. Firebase bisa mendukung untuk menyimpan file, untuk menyimpan foto, dan lain-lain. Itu harus menggunakan Firebase upgrade gitu. Jadi untuk penyimpanan itu Firebase hanya mendukung Firebase storage yang upgrade gitu ya, yang dimana itu harus berbayar gitu. Makanya saya hanya menautkan link di bawah ini seperti ini saja gitu. Ini judul postingannya seperti ini. Untuk detail lengkapnya kalian bisa klik link yang ada di sini gitu. Nah, untuk forum diskusi kan jadi seseorang membuat postingan. Kalau postingannya itu menarik gitu, warga bisa mengomentarinya seperti ini. Nah, tuliskan nama Anda itu siapa. Contohnya di sini Rambo. Tuliskan komentarnya. Oke Kang, gas. Kita clean up di hari Jumat. Kirim komentar. Maka si komentar tadi langsung muncul ke dalam sini. Contoh itu terkait tentang komentar. Kita buat postingan yang baru. Saya ini baru simulasi aja dipakai admin gitu. Nanti bakalan dihapus admin ininya. Untuk uji coba saja itu adminnya ya. Judul postingan, mari belajar bersama. Nama penulis Lucky. Isi postingan, ayo belajar bersama di STIMIK Bandung. Kirim. Maka langsung postingan yang tadi kita telah buat itu muncul di sini. Dan warga bisa ngeklik untuk detailnya. Maka bisa klik komentar seperti yang tadi saya jelaskan. Ayo. Muncullah seperti itu. Untuk fitur forum diskusi kurang lebih seperti itu detailnya. Oke, kita lanjut ke fitur quiz. Fitur quiz ini berisi 10 quiz random tapi tentang materi tentang jenis-jenis sampah. Isi pertanyaannya gitu seperti ini. Botol kaca, kaleng, dan besi termasuk jenis sampah anorganik. Yang termasuk bahan kategori sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah organik dapat menghasilkan Maka kalau udah benar semuanya muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk fitur quiz. Sekarang masuk ke fitur simulasi pemilahan sampah. Di fitur ini warga bisa mempraktekkan simulasi pemilahan sampah. Contohnya di sini ada gambar, terus di sini kita harus menebak
ini tuh termasuk ke dalam sampah apa gitu. Sisa aspal berarti ini sampah organik. Maka muncul alert ini benar. Ini organik juga. Ini anorganik. Ini anorganik. Ini B3. Ini residu. Skor Anda 6. Untuk fitur simulasi pemilahan sampah mungkin seperti itu. Kita lanjut ke fitur berikutnya, itu fitur dampak sampah, di mana di sini saya sudah membuat mengekspannya. Di sini hanya memunculkan kalimat atau teks pengingat saja ya, pengingat untuk warga gitu terkait dampak bahaya sampah itu seperti apa gitu. Lalu di sini di fitur pengelolaan, di mana ada tempat pengelolaan botol bekas dan dus gitu. Jadi warga bisa tahu kalau semisal warga punya sampah banyak gitu, punya botol bekas banyak gitu, terkait botol bekas, dus atau sepeda yang enggak dipakai gitu, dia langsung bisa masuk ke fitur pengelolaan ini, yang dimana fitur ini berisi tentang nama, identitas pemilik pengelolaan barang-barang bekas. Saya sudah nyari riset dan tempat pengelolaan terdekat yang ada di Lembang atau di sekitar rumah saya itu di mana gitu. Di sini saya sudah menautkannya. Di sini ada identitasnya. Kalau warga pengen langsung berkomunikasi gitu, bisa langsung klik teks WhatsApp ini. Dan ini nomor pemilik tempat pengelolaan barang-barang bekas itu. Lalu jika nggak tahu tempatnya di mana gitu, meskipun saya udah mencantumkan di sini Jalan Buniwangi nomor 8, nggak tahu saya, bisa langsung klik lihat di Google Maps. Maka sistem akan memunculkan langsung redirect ke tempat pengelolaan barang-barang bekas yang ada dekat rumah saya gitu. Terus selain itu di sini ada jadwal air muncul sebagai tambahan, jadwal pengambilan sampah. Maka di sini ini bisa diubah kapan saja gitu, hanya bisa oleh admin. Kan untuk jadwal pengambilan sampah itu masih belum stabil gitu, kadang Senin, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Untuk jamnya juga nggak nentu gitu, dan itu bisa diatur oleh admin dengan klik button pensil yang tadi, langsung muncullah autentikasi modal admin. Edit jadwal. Contoh, sebelumnya itu 10.40 kita ganti menjadi 10.45. Lanjut. Di sini apakah Anda sudah konfirmasi dengan Pak RW terkait perubahan jadwal ini? Kenapa saya memunculkan alert ini lagi gitu? Soalnya kan meskipun ini yang pegang admin dan Pak RW, kalau admin ngerubah jadwalnya gitu, si admin harus konfirmasi dulu ke Pak RW gitu. Apalagi kalau warga udah memakai aplikasi ini terus ngelihat jadwalnya dirubah gitu, kalau gak ada konfirmasi dari Pak RW, pasti Pak RW kena tegur sama warga gitu. Makanya saya memunculkan alert seperti ini. Klik sudah jika sudah. Maka di sini muncul alert atau notifikasi jadwal diperbarui. Maka di sistem menampilkan jam yang kita ubah tadi, 10.45. Lanjut, di sini ada fitur marketplace, di mana warga atau user bisa cari barang-barang bekas yang ingin dia cari. Contohnya di sini saya baru menambahkan 2. Kita cari dulu buku bekas. Ada ya ta. Di sini ada baju. Kita langsung mencari baju. Kalau cari kayu itu bakalan tidak ada ya. Tidak ada. Karena belum ditambahkan ya. Contohnya di sini ada baju, harganya itu berapa, terus detailnya apa gitu, punya baju bekas. Contohnya kayak gitu, alamatnya di mana, kontaknya ini. Kontak ini bisa langsung redirect ke WhatsApp ya. Jadi untuk ngobrolnya kita langsung bisa di WhatsApp saja gitu. Kita buat contoh satu postingan. Jual barang-barang bekas.
botol aqua. Di sini kategori barangnya apa? Contohnya botol aqua aja lah, botol aqua. Kita harus mengisi form unggah barang bekas baru ya. Punya botol bekas barangkali ada yang minat. Harga 5.000. Alamat lengkap Jalan Langansari RT 1 RW 13. Kontak 822 444. Unggah langsung ketika udah klik. Maka sistem akan memunculkan postingan atau postingan yang kita tadi telah isi di form unggah barang bekas baru. Ini langsung bisa kita cari ya, aqua. Langsung bisa kita cari. Contoh, kalau semisal ini ada tipe, saya pengen ngerubahnya gitu, bisa klik dengan menekan item si barang tersebut lalu edit. Contoh, saya ganti nomornya 08. Maka botol aqua bekas. Ketika udah mau ngedit, kita langsung bisa perbarui barang gitu. Maka langsung terubah di sini tuh, botol aqua bekas. Nomornya juga jadi keganti gitu. Selain itu di sini ada, kalau yang enggak kepake misalnya posting barang-barangnya udah laku, bisa langsung klik hapus. Maka sudah terhapus langsung. Untuk fitur marketplace mungkin seperti itu. Lumayan sederhana gitu. Kita lanjut ke About Us. Di sini ada tentang tujuan aplikasi dibuatnya ini, ada nomor WhatsApp pengembang aplikasi AdWords, ada email tim AdWords-nya juga gitu. Ketika diklik maka redirect langsung ke WhatsApp-nya. Kurang lebih seperti itu tentang pengembangan aplikasi AdWords.